penangku mamali lako batang kalemu. Masayna tangla si bayo lindo mamali tu penamku la si tiro si tamu umpaliu malita. Moi ku membela mo mare kalemu tong-tong bangku ingara. Angin mamiriku pasang ditujui tong-tonganan tu sarwa tak kalupa. Angin mamiriku pasang ditujui tong-tonganan tu sarwa tak kalupa. Tenaya Parisina. Batumi angin mamiri, angin ngerang dingin dingin,
Nama lantang sari buku, batu mi angin mamiri, angin merang dingin-dingin. Nama lantang sari buku, aule mangerang naku, na lolorang jene mata. Aule lolorang jene mangerang naku, na lolorang jene mata, na lolorang, na lolorang, na lolorang jene mata. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu ya deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek nari sama kada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Weh, manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik.
Nah, pitu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id baca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilannya, magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional maku tuh per berita internasional na. Weh, magelo pedi, luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berbicara tentang salah satu topik di acara Mosaik Budaya, yaitu meramu empati dalam perjalanan, penginapan, dan rasa. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber, beliau dari Unhas, dosen Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Dirk Sandarupa Enhum. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Dir. Waalaikumsalam Kak. Gimana kabar Tak? Ya, alhamdulillah baik Kak ya. Iya. Sudah lama gak jumpa Kak Ruslannya. Alhamdulillah hari ini Iya. kita dipertemukan kembali di Mosaik Budaya. Iya. Nah mungkin ada sedikit pengantar dulu Kak Dir mengenai topik bahasan kita di pagi hari ini tentang perjalanan, kemudian penginapan, dan juga di situ ada rasa. Maka Iya. ini diramu menjadi Satu paket. satu paket. Iya, jadi kalau kita dalam pariwisata itu Kak, hari ini kita akan membahas mengenai 3 pilar paling penting dalam industri pariwisata. Iya. Dan 3 pilar ini adalah salah satu yang bisa menjanjikan baik itu yang berkepanjangan di masa sekarang dan di masa akan yang datang. Iya. Jadi di sini kita akan belajar berdiskusi ya, lebih baik ya. Betul. Bagaimana nanti jika mendengarkan ini bisa melihat potensi-potensi bahwa dalam pariwisata itu bukan hanya sekedar jalan-jalan atau hanya sekedar singgah. Iya. Bukan, kalau dalam travel bukan hanya sekedar jalan-jalan. Iya. Kalau dalam restoran bukan hanya sekedar mau cari tempat-tempat yang enak saja, atau tentang rasa juga bukan hanya tempat singgah saja untuk makan sebentar ya. Iya. Jadi kita di sini belajar untuk bagaimana 3 pilar ini kita diskusikan dan kembangkan bersama dalam dunia pariwisata Kak, dengan rasa yang disebut dengan empati. Iya. Iya. Nah ini empati ini maksudnya itu bagaimana Kak dalam proses perjalanan ini? Artinya yang harus dibikin empati ini bagi orang atau yang berkunjung ke suatu tempat wisata ini gimana? Iya, jadi itu empati dalam bahasa universal dalam dunia pariwisata sebenarnya Kak ya, empati ya. Nah, ketika kita dengar pengunjung merasa pulang bukan hanya sekedar singgah ya. Jadi dalam artian empati ini kita bukan hanya sekedar berempati, tetapi bagaimana kita belajar membangun rasa empati kita sebagai pelaku pariwisata tentunya Kak. Iya. Caranya adalah ada yang disebut dengan learn dalam istilah bahasa Inggris. Iya. Learn model. Learn itu dari kepanjangannya pertama adalah listen yang artinya mendengarkan. E artinya explain, menjelaskan. Iya. A itu acknowledge dalam bahasa Inggris ya Kak ya. Artinya mengakui, dan R atau R itu recommend atau merekomendasikan, dan N negotiate atau negosiasi. Nah, disinilah empati inilah dibangun melalui model learn ini Kak. Kita sebagai pelaku pariwisata. Jadi memang harus banyak hal yang perlu dilakukan oleh pengelola usaha tempat wisata ini untuk membangun empati bagi pengunjung tadi itu ya. Iya, dalam artian ketika kita sudah menguasai rasa empati ini Kak, biasanya kan tour guide itu hanya fokus pada mungkin kan biasanya kalau kita dalam pariwisata itu kalau kita booking Kak pasti ada namanya travel, kita dalam transportasi. Iya. Tentu dalam satu paket ada ada tempat menginap, Yeah. hotel atau homestay, ada juga restoran atau restorannya. Satu paket itu kita harus kuasai secara empati Kak sebagai pelaku pariwisata. Iya. Kadang kalau di lapangan itu biasanya guide-guide itu hanya cuma pintar menjelaskan ya. Karena sudah ada yang tahu bahwa saya sudah pintar bahasa Inggris, saya langsung bla 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 aja ya. Nah, tidak segampang itu Kak yang kita harus pertahankan dunia pariwisata ya. Harus karena, juga punya rasa untuk membuat orang itu yang datang itu tertarik kembali.
kita harus rasa itu kita harus berkonek langsung, kontak langsung, merasakan empatinya bagaimana Anda. Apakah sudah cukup puaskah? Puas. Ya. Iya. Apakah dari sudah cukup penjelasannya sudah cukup jelaskah? Apakah dari keinginan Anda sudah terpuaskankah? Ya, itu secara dalam dunia pariwisata, Kak. Oke. Jadi kita harus ibaratnya ya punya indera keenam ya, rasa empati ini ya. rasa Iya. empati ini. Jadi membangun empati untuk orang datang itu tadi banyak hal yang dilakukan, bukan hanya sekedar menjelaskan. Bukan hanya sekedar menjelaskan atau bukan hanya sekedar menemani, Iya. bukan hanya sekedar hanya tahu bahasa Inggris, tetapi ketika semua sudah kita kesuai, kita harus tahu bahwa ada yang disebut dengan model empati dalam sebuah membangun bisnis pariwisata, Kak. Ya. Ya, itu. Ya. Dan mungkin ini yang masih jarang pengelola tempat wisata yang belum melakukan ya, karena itu hanya sekedar tadi itu hanya memperhatikan dari sisi bagaimana informasi yang didapatkan oleh pengunjung, tetapi itu tadi membangun trust bagi pengunjung untuk kembali datang berkunjung ke tempat itu karena adanya ramuan empati tadi itu ya, meramu empati. Jadi yang sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini, Kak, adalah Iya. karena ketika kita kalau dalam dunia pariwisata kan biasanya kalau kita kita booking sesuatu ya, kita memesan pasti Iya. 3 pilar ini selalu hadir. Ya. Hadir dalam dunia pariwisata. Nah, misalkan travel agent Iya. dari A ya, ada tamunya dari Australia mungkin 10 orang atau 10 pax. Terus pasti dia mencarikan tempat tinggal untuk mereka. Ya. Dan tempat tinggal untuk dari si B ini juga harus siap-siap Ya. untuk membangun rasa empati ini, Kak. Setelah itu pasti dari travel agent A tadi itu selain homestay atau tempat penginapan, mereka juga pasti akan dalam perjalanan itu mau 1 hari, 2 hari, 3 hari pasti tempat makan yang selalu akan hadir di situ. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku pariwisata tentunya yang harus membangun empati di sini adalah travel agent A-nya harus menyampaikan ke B dan C bahwa kita ada tamu ini, ya coba nanti kita layani dengan baik, ya jangan hanya sekedar menghidangkan atau servis. Jadi kita harus bangun rasa empati itu dari learn tadi, Kak. Iya. Model learn tadi. Iya. Oke, jadi ini yang pihak pertama yang harus memperkuat itu tadi ya. Iya. Artinya memberikan pelayanan bagi misalnya ketika masuk di tempat B dan C ini sendiri. Iya, Tetapi jadi- intinya yang membuat tadi paket ini yang harus membangun empati itu. Adalah dari si A ini. Dari si A itu Iya. tadi. Oke, kemudian dari sisi penginapan juga ini Kak. Iya, Kak. Apa yang menjadi sebenarnya kekuatan penting dalam membangun empati tadi itu dalam sisi perjalanan dan penginapan itu sendiri? Oh, ya menarik, Kak ya. Jadi perlu juga ini bagi mungkin yang dunia usaha penginapan, baik itu hotel atau restoran. Ya. Mungkin kalau saya pribadi dari pengalaman, Kak, tentu yang paling penting dalam melayani tamu atau tamu dari luar ya, baik itu skala internasional, nasional maupun lokal, kita itu kalau menurut pengalaman saya, Kak ya, berbasis hotel aja kalau di daerah itu kita perlakukan sama. Mau dia dari lokal, mau dari dia low class, middle class atau high class, tetap kita perlakukan sama. Itulah dari empati itu, Kak. Kita harus menghargai berapapun budget yang mereka keluarkan untuk tempat mereka menginap, harus dihargai. Dan juga bukan hanya itu, kita juga harus tahu standar-standar baik itu hotel atau homestay atau guest house ya. Standar-standar itu harusnya sudah tahu bahwa kalau untuk bagaimana merasa nyaman, bagaimana di dalamnya kebersihan, model duduk toiletnya gimana, kan orang kalau dari luar mau dari mana pasti nggak bisa memakai WC. Kalau kita di Indonesia kan WC jongkok, Kak ya. Ya, setidaknya yang level-level yang general untuk internasional ya. Iya, jadi hal seperti itu, Kak ya, yang harus dibangun dalam sebuah penginapan ya. Dari sisi fasilitasnya berarti. Fasilitas, iya. Jadi dari situ kan kita yang mau cari kita membangun bukan hanya dari kita empatinya, tetapi kita membangun empati juga dari pihak wisatawan yang datang. Jadi kalau jujur saya banyak dengar kalau misalkan di hotel-hotel Kota Makassar kan lebih fokus MICE ya. Nah disitulah kenapa kadang gini, Kak, kenapa kadang turis-turis itu lebih suka menginap di daerah-daerah karena pelayanannya wise-nya lebih dapat dibandingkan di kota. Itu yang bikin menjadi tanda tanya. Dari sisi pelayanan, dari sisi
wise-nya itu sendiri tadi ya, bagaimana dia mendapatkan kepuasan secara batin. Iya, walaupun juga di Makassar kita sendiri banyak hotel berbintang 5, apalah ya. Iya, betul. Tetapi kadang kalau saya tanya turis, kenapa tidak nginap dulu di kota Makassar baru ke Toraja Iya. atau ke mana ya? Iya, betul. Mereka rela nginap misalkan di hotel baru loh Kak. Atau mungkin di Pangkal atau di Maros, atau karena mereka lebih mendapatkan rasa empatinya itu. Itu sendiri ya. Iya, Oke. dibandingkan di kota-kota besar. Oke. Kota Makassar, iya. Baik, Kadir, sebentar kita akan lanjut. Menarik ini perbincangan kita, karena ini juga menjadi acuan bagi pengelola tempat wisata ataupun penginapan yang ingin tentunya meninggalkan suatu rasa empati bagi pengunjung ya. Pengunjung. Baik, sebentar kita lanjut, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Kak, apa itu yang kita selalu maksud ya? Sisa radio sade murende, si toe si kala puli manta, ulele oni tua gana, kasih solanta. Tiga ilan batu batengku, orang ikada sundi puruku, tang lalelu mintu maliku, lako kaleku.
tuai mata kamu sandangan kuresu mangarende mintu pak kaborodu Mai Buddha sakalangan urang poi kasih solanta poi mandai baseta ta'alu masola dua Toi mandai baseta ta'alu masola dua Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini. Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia. Setuju? Mama, iya Randi tos di Jogja. Ini bagus pisan. Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh. Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di Bandaira. Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira. Bersyukur banget kita nggak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih berbicara tentang musik budaya mengenai perjalanan dan juga penginapan. Nah, Kadir tadi membangun empati pengunjung atau orang yang melakukan traveling di suatu tempat atau destinasi. Mungkin ada tadi 3 pilar ya? 3 pilar. Tiga Kak, pilar. iya. Nah, mungkin bisa lebih didetailkan lagi nih Kak, gimana itu? Iya, jadi kita di sini belajar bagaimana meramu sebuah empati, kata empati kita Ya. dalam dunia pariwisata 3 pilar, yaitu travel, Ya. travel atau disebut dengan dalam dunia transportasi. Yang kedua adalah pilar kedua adalah hotel atau restoran atau hotel atau homestay atau guest house, tempat penginapan. Dan yang ketiga, pilar ketiga adalah rasa atau yang kita sebut dengan makanan. Iya, lebih cenderung ke restoran ya. Iya, jadi empati ini bukan hanya sekadar kata empati ya. Empati di sini kita ada metodenya untuk membangun ini, Kak. Ada caranya untuk membangun ini. Nah, ini juga saya sudah ajarkan ke mahasiswa pariwisata. Bagaimana caranya kita mendalami rasa empati ini, bukan hanya sekadar rasa empati ya. Tetapi ada yang disebut dengan metode learn. Yang pertama learn dari istilahnya learn itu dalam istilah bahasa Inggris, Kak ya. Modelnya itu learn, kepanjangannya seperti L itu listen, mendengarkan. Bagaimana kita kalau sesama wisatawan itu coba dengarkan baik-baik, tanyakan bagaimana makanannya. Kalau di lapangan tanyakan bagaimana, apakah sudah jelas
penjelasannya tentang budaya Toraja, Iya. apakah bahasa Inggris saya sudah bagus tersampaikan dengan baik, ya. Lalu yang kedua ada explain, ya, atau menjelaskan. Kita sebagai pelaku pariwisata baik itu dalam 3 pilar travel, hotel atau restoran itu bagaimana kita menjelaskan kita punya produk. Iya. Ya, apakah sudah bagus, ya, atau sudah bagaimana, ya. Dan yang ketiga adalah acknowledge, mengakui. Ingat, kita sebagai pelaku pariwisata kita harus acknowledge atau mengakui kita punya kesalahan-kesalahan yang ada, kekurangan. Kalau diberikan kritikan, input-input dari para wisatawan, kita harus siap terima itu, Kak. Iya, betul. Kita dibilang Anda tidak suka atau bilang memang tidak gimana atau ada pendapat yang lain, kita harus terima, akui itu. Iya. Jangan direspon negatif dengan negatif, ya. Kita negatif itu respon dengan hal positif. Ya, yang keempat itu merekomendasikan dari model learn ini, Kak. Jadi kita baik di travel agent ini yang kita bagaimana merekomendasikan. Ingat, dalam transportasi misalkan ada yang kelas ekonomi, kelas high class, kita rekomendasikan wisatawan itu berdasarkan kemampuan mereka. Tidak selamanya kalau turis yang datang baik dari mancanegara itu banyak duit. Itu harus kita pahami baik-baik, karena mereka selalu pasti, karena kalau turis itu, Kak, mau dari negara manapun pasti kan bukan hanya ke Indonesia, ya. Betul. Pasti juga ada ke negara lain. Jadi kita harus betul tanya bagaimana rekomendasikan, apakah mau yang makanannya harga murah kah? Harga yang harga mahal kah? Boleh. Selalu itu harus direkomendasikan, Kak, ya. Supaya kita juga punya budaya ini tidak selalu orang bilang asumsikan bilang mahal, ya. Iya. Sama juga walaupun Anda punya hotel berbintang 5, jangan tetap kalau menurut saya mau hotel bintang 5, hotel bintang 3 tetap coba rekomendasikan, tawarkan semua paket. Iya. Ya. Jangan hanya yang mahal ditawarkan. Jangan hanya mahal saja. Karena lihatnya bahwa dari luar negeri. Dari luar negeri. Kadang juga ada tuh kalau saya masuk di hotel, kayak kalau pelayan itu, ya, kadang langsung kalau dibilang hotel bintang 5 dia berlagak seperti orang hotel bintang 5, padahal itu bukan esensi pariwisata, ya. Kita walaupun mau punya hotel besar, restoran besar, kita harus rekomendasikan harga sesuai budget mereka. Nah, disitulah terus yang terakhir adalah negotiate, bernegosiasi. Kalau kita harus belajar bernegosiasi dengan wisatawan agar bisa saling memahami, Kak. Jadi dari semua ketiga pilar ini, melalui empati ini, kita ingin membangun suatu usaha pariwisata yang berkepanjangan dan berkelanjutan, Kak. Itulah caranya. Yang orang mungkin tidak paham di lapangannya. Iya. Oke. Jadi memang selama ini memang membangun empati bagi para pengunjung memang itu tadi, ya. Kalau kita tadi menguasai 3 pilar tadi itu, ya, insya Allah akan menguasai 3 pilar dan ingat rasa empati itu, Kak. Dengan model learn itu. Iya. Walaupun kita punya travel, seperti yang saya katakan tadi, Kak, mau punya travel besar, hotel besar, restoran besar, kalau tidak menguasai rasa empati ini, itu sulit. Ya, jadi kadang juga orang bilang, saya sudah pintar bahasa Inggris, saya bisa, atau kadang saya sudah kerja di hotel bintang 5, saya sudah merasa cukup, ya, padahal itu bukan esensinya. Dan inilah kita membuat ini adalah bagaimana orang tidak hanya datang satu kali tetapi bisa berkali-kali datang, Kak. Itu karena itu tadi terbangun empati itu tadi. Iya. Nah, kadang kalau saya baru itu, Kak, di Arumpala itu orang tanya kenapa bisa mendatangkan turis, ya. Iya, betul. Iya. setiap tahun mungkin dalam setahun itu bisa ada bule setiap high season, ya, musim-musim libur pasti selalu datang bule ramai. Ya, karena itulah yang kami bangun rasa empati terhadap mereka, iya. Iya. Oke, baik. Nah, Kak Dir, kalau melihat memang tujuan orang berwisata itu kan bukan hanya sekedar jalan-jalan, apalagi misalnya orang datang ke destinasi wisata itu proses perjalanannya juga panjang, ya, mulai dari kedatangannya di bandara, kemudian perjalanannya sampai di tempat tujuan, itu harus semua terbangun. Harus semua terbangun, dan itu berarti bukan hanya pelaku pariwisata yang berperan di sini, Kak. Yang paling berperan tentunya adalah, ya, kita sebagai pelaku pariwisata, Kak. Ya, jika memang Anda sudah dikatakan, jika Anda memang mau terjun ke dalam dunia pariwisata dan sudah terjun dalam dunia pariwisata, artinya Anda sudah harus siap. Harus siap semuanya, ya. Jadi memang Anda mau buka restoran untuk level mau kembangkan lagi untuk level turis, ya harus Anda sudah siap. Ya, hotel pun juga begitu, Kak, harus sudah siap jika sudah siap menerima tamu dari luar negeri. Tadi sudah kita
bahas tentang perjalanannya, kemudian penginapannya dari sisi fasilitas. Iya. Kemudian yang ketiga ini mengenai rasa. Rasa makanan, membangun empati mengenai rasa makanan. Oh itu ya, bagus kak itu ya. Iya. Iya, jadi sekarang kalau tentu balik lagi ke pengalaman kak ya. Itulah di restoran itu paling penting juga itu adalah membangun rasa empati di makanan ya, atau rasa ya. Rasa dalam artian di sini adalah bagaimana ketika tamu mau meminta sesuatu, misalkan saya mau pesan di luar menu itu yang tidak ada di menu, apakah boleh? Boleh ya. Saya mau pesan nasi goreng Jakarta tapi tidak terlalu berminyak, boleh. Saya dari Eropa, Amerika itu kak banyak biasanya itu dia adalah vegetarian ya. Ada banyak jenis vegetarian dan itu harus kita pelajari sebagai pelaku pariwisata. Jadi kadang ada itu vegetarian kak, misalkan kalau sudah lihat ayam di sampingnya ikan, dia sudah tidak mau makan. Jadi ketika misalkan kalau ada yang mau singgah di tempat saya mau makan, bule-bule pasti saya tanya dulu apa kriterianya. Itu kan termasuk rasa empati ya. Betul. Apa kriterianya? Jadi kalau memang dia khususkan vegetarian, ini lebih keras daripada halal loh kak. Lihat daging sedikit dia tidak, ayam sedikit dia tidak mau hilang moodnya. Ketika sudah tahu begitu, kita sudah di restoran saya itu sudah sediakan tempat khusus buat mereka. Iya. Jadi mereka tidak mau lihat itu daging kak, ikan. Saya juga baru. Jadi di situ banyak kita belajar pelajari ya karakteristik daripada wisatawan itu sendiri. Saya mau pesan nasi goreng yang tidak terlalu pedas, boleh juga. Saya mau pesan makanan pembuka, makanan penutup, walaupun memang kami tidak siapkan, boleh kami dengarkan ya. Jadi itulah yang di situ adalah rasa, bukan hanya terhadap makanan, tetapi rasa juga terhadap hati mereka berbicara kak. Iya. Saya teringat dulu waktu saya sempat wawancara dengan ibu ya di itu kan menariknya itu dia membangun usaha di daerah baru ya. Nah itu memang karena berdasarkan pengalaman beliau. Dia mungkin waktu pulang dari Amerika ya. Terus dia mungkin rasa ingin makanan yang hangat gitu. Karena terus terang memang dulu itu banyak sekali tempat-tempat makanan di baru, tapi sebentar bertahan karena itu tadi tidak menjaga rasa itu tadi. Selain rasa juga kebersihan higienisnya juga itu paling utama. Dulu kan kalau saya ingat waktu masih kecil itu kak, atau biasa kalau mungkin waktu saya masih remaja sudah sering bawa ikut dulu orang tua travel ya, tour guide itu. Kita memang kalau ke arah dari Maros ke Parepare itu dulu sulit untuk mencari tempat makan yang sesuai dengan selera wisatawan kak. Seperti saya katakan tadi, sangat sulit ya. Ada juga turis itu kalau suka makanan kalau langsung pas keluar hangat-hangatnya asap. Tapi semua itu suka. Dan itu yang membuat kami di tempat kami itu bertahan karena itu. Masalah kebersihannya. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat sulit dicari hingga masih sampai sekarang kak. Betul. Ada yang sering juga dirasakan orang ketika memang pengunjung itu hanya mungkin ini dari pemahamannya orang yang membuka usaha makanan bahwa ini pengunjung satu kali datang aja. Jadi terkadang harga tidak sesuai dengan rasa. Tidak sesuai dengan rasa. Kadang kan begitu. Ada, tidak apa-apa lah misalnya mahal ya. Tapi yang penting puas juga rasanya. Tapi terkadang kita jumpai ada memang banyak warung-warung makan yang begitu. Ketika kita membayar dengan harga yang mahal, tetapi rasanya itu tidak tinggal. Itu termasuk juga kayak itu cara membangun empati. Itu termasuk kak. Jadi bukan hanya jadi kita itu bukan hanya tentang pelayanan, tapi bagaimana mereka dari rasa yang mereka inginkan, apakah sudah tersampaikan atau belum? Rasa mereka, karakteristik mereka sudah tersampaikan atau belum? Nah kalau memang sudah tersampaikan itu bisa berkelanjutan datangnya kak. Jadi itu termasuk kak. Nah ini mungkin Kadir tipsnya untuk mungkin orang yang baru mau memulai usaha, misalnya dari sisi warung-warung makan atau restoran ya. Ini sebenarnya bagaimana cara mempelajari karakteristik pengunjung begitu supaya bisa melayani dan mendapatkan empatinya itu dari sisi rasanya tadi. Jadi kalau untuk tips-tipsnya ya, kalau menurut saya bukan hanya juga untuk restoran, tetapi juga untuk warung makan atau warkop, warung kopi. Betul. Jadi kalau saya pribadi kak, kalau di warung kopi di Makassar ya, suka nongki-nongki ya ibaratnya hanya punya tempat tertentu karena kadang kalau saya pesan misalkan kopi panas,
mungkin dari 1 sampai 10 hanya mungkin berapa kopi, hanya berapa 3 kafe ya, yang bisa saya rasakan sensasi hangatnya kopi itu masih hangat. Kalau tempat-tempat lain, kalau dikatakan kopi panas, yang kita dikasih datangnya nggak panas ya, hangat aja ya. Jadi harus jadi apa yang sudah Anda buka usaha makanan, baik itu apapun wujudnya, sudah buka misalkan yang sudah tertera dalam daftar menu itu, ya harus Anda pertanggungjawabkan. Pertama itu ya. Terus yang kedua kebersihan, terus itu tadi kembali Kak, empati kan bukan hanya rasa empati ya, ada learn ya. Learn itu ya. Jadi kenapa kami bisa bertahan dari tahun 2000 hingga sekarang? Kami mendengarkan, kami bernegosiasi dengan tamu-tamu yang datang. Saya biasanya kalau misalkan ya, kalau franchise yang sudah besar misalkan tidak usah disebut ya. Kalau franchise yang sudah besar misalkan untuk warkop atau restoran, biasanya mereka sudah tidak pedulikan itu. Biasanya kan, biasanya mereka sudah, saya franchise saya sudah besar nih ya, sudah besar, just kasih kepercayaan saja begitu aja. Jadi tapi nggak apa-apa kalau mau melebar sayapkan usaha, tetapi ingat karyawannya itu harus diterapkan rasa empati itu tadi. Jadi saya selalu kesal kalau karyawan saya dibawa, Kak, kamu dikritik ya jangan dilawan. Kalau mereka mau bernegosiasi boleh. Kalau mereka ingat jelas, kalau tamu memesan ingat dengarkan pendapat mereka, apa yang mereka mau. Kadang kopi misalkan hal-hal kecil, ada yang bilang saya mau pesan kopi tapi saya tidak mau ampasnya terlalu banyak. Ya itu harus didengarkan Kak ya. Atau mungkin ada yang memberikan saran tolong kopinya di upgrade lagi. Begitu detailnya ya. Tolong kan misalkan kalau kami kan selama ini kopi Toraja Kak ya. Coba di upgrade lagi yang kopi modern sedikit dari anak muda nih Kak ya. Itu kami dengarkan Kak. Jadi itu yang sulit tapi harus dibangun memang ya. Kemudian kalian juga biasa ada restoran atau tempat makanan itu yang tidak konsisten dengan menu. Biasa panjang banyak menunya. Sekalinya kita mau misalnya pesan ini, lagi kosong. Itu juga bagus pertanyaan Kak. Jadi kadang kalau misalkan kita datang suatu tempat ya, restoran A ya, misalkan kita sudah pesan misalkan nasi goreng dan kita sudah suka pada saat itu ya. Betul. Pas kedua kalinya kita datang, tidak ada kosong atau juga mungkin rasanya sudah beda. Rasa beda ya. Dan itu yang juga salah satu faktor yang mengapa biasa tamu bisa restoran itu berumur panjang. Nah, selain itu semua tadi, rasa itu konsistensi yang paling perlu juga Kak. Jadi kita bangun konsistensi itu, misalkan di tempat kami orang bule suka nasi gorengnya, mie gorengnya, bagaimana mempertahankan agar rasa itu tidak hilang? Ya tentu kita membuat bumbu tersendiri itu Kak ya. Itu semua ada teorinya ya. Waduh, menarik sekali ini memang, karena sering kita lihat ketika ada sebuah restoran yang sudah berkembang pesat banyak pengunjungnya, tapi itu tadi mungkin karena apakah dia mengejar keuntungan yang terlalu banyak, akhirnya rasanya berkurang. Bukan hanya rasa, tapi rasa kepercayaan. Rasa konsistensi sudah hilang, ya, rasa semuanya itu, ya. Jadi memang itu yang harus banyak diperhatikan ya. Karena mempertahankan itu yang berat itu Kak. Ya, jadi kadang Kak itu kalau saya ada bule ya, pasti kami langsung turun ke bawah ya. Itu kadang juga lumayan capek karena walaupun memang saya sudah ajar di karyawan saya, tetapi kendala di masyarakat lokal adalah bahasa Inggris ya. Jadi itu yang masih kurang, tapi saya sudah setidaknya mengajarkan mereka menerapkan itu rasa empati. Itu ke mereka. Baik. Kadir, sebentar kita lanjut lagi. Kita break sejenak, kembali kita hadirkan lagu berikut ini.
deken lengo-lengo tuku mana mo usapa araku mapadik na dika mungkin lalai itu padamu malam busuk yomai udukmu eka boro susi ko buaya tan tanda itu di sana dia nasabu itu bintu nanti rona mapadik na dika mungkin lalai itu kadamu malam busun yomai udukmu eka boro susi ko buaya tan tanda itu di sana dia nasabu itu mintu natirona nasabu itu mintu natirona Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja. Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih? Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000. Hah? Kok bisa? Bisa lah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah. Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong. Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, Sobat Budaya masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan Mosaik Budaya. Nah, tadi banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Kak Dir mengenai perjalanan dan juga membangun empati ya. Nah, Iya, Kak. tapi terkadang kita lihat juga Kak, banyak orang yang memang rela jauh-jauh mendatangi suatu destinasi wisata ataupun tempat-tempat wisata. Ada mungkin yang dia lewati beberapa tempat wisata, tapi dia rela mendatangi tempat yang lebih jauh. Kira-kira di mana yang tempat wisata itu bisa membangun nilai jualnya itu? Apa yang kira-kira membuat orang sehingga empati untuk pergi jauh-jauh mendatangi tempat itu? Ya kan balik lagi Kak ya, empati kan itu balik itu ke model learn ya. Iya. Itu semua sudah berarti kalau dia kembali lagi itu secara otomatis artinya nilai jualnya sudah brandingnya sudah kuat di situ di tempat destinasi itu Kak. Ya misalkan Arumpala ini ya orang kenapa turis-turis atau mungkin turis-turis terutama ya. Padahal kalau kita lihat di Pangkep ada banyak tempat makam, tetapi kenapa kalau orang mau ke Toraja pasti singgahnya di Arumpala karena branding dari empati itu yang kami sudah bangun dari bertahun-tahun itu terbentuklah yang disebut dengan nilai jual atau branding. Ya jadi kadang ini Kak orang bertanya teman-teman mungkin ya kadang orang mau mengembangkan dalam pariwisata kan ada itu tahap pengembangan,
perencanaan, pengembangan dan berkelanjutan. Iya. Orang selalu pada dalam dunia pariwisata selalu sudah melewati tahap pengembangan, tetapi sisi berkelanjutannya itu bahasa kandas di tengah jalan ibaratnya ya. Iya. Nah itu yang paling sulit. Kadang orang bertanya bagaimana misalkan Arumpala bisa bertahan ya, Iya. atau mungkin tempat destinasi sesuatu yang di tempat lain bisa bertahan ya, karena itu yang dibangun, empati itu nilai jualnya sudah terbentuk Kak. Jadi kalau berbicara mengenai dari perencanaan, pengembangan dan berkelanjutan, Iya. saya berharap teman-teman tidak hanya fokus misalkan ya mau kembangkan sesuatu atau menunggu dana dari pemerintah, tapi coba ramu itu program ramu masyarakat itu dengan membangun rasa empati itu ya. Iya. Karena itu yang disebut dengan berkelanjutan yang berjangka panjang Kak ya. Disitulah ya nantilah terbentuk nilai jual atau branding sebagai tempat wisata. Iya. Ya misalkan Arumpala ya sudah dikenal dengan karena rasa kami membangun restoran itu dengan hati, dengan jujur ya, dengan rasa empati yang tinggi, sehingga brand kami sudah dikenal dengan makanan sari laut yang segar. Iya. Dan juga istilahnya untuk semua kalangan lah ya. Dan mahasiswa tidak ragu mau Iya. tinggal situ. Oh saya mau singgah di situ, pasti ada saya punya. Jadi empati ini secara tidak langsung sudah terbangun Kak dari ke mereka. Kan mereka, kita mau membangun sebuah tempat usaha itu, baik hotel, restoran atau travel agent, itu bukan hanya sebagai tempat singgah, Iya. tapi sebagai rumah mereka. Iya. Kita jangan memposisikan kita sebagai tuan rumah, tetapi kita memposisikan diri kita juga sebagai wisatawan ya. Jadi kita bersama-sama saling berbicara apa yang kurang, apa yang berlebihan ya, apa yang bagus ke depannya. Kita selalu bicara dengan tamu seperti itu Kak. Iya. Ya, mau marah-marah ke tamu, tapi tetap kami membangun rasa empati kami sebagai owner, dan itulah yang terbangun sampai saat ini Kak. Jadi ketika ditanya kenapa dia balik lagi misalkan di tempat misalkan di Arumpala ya, karena alhamdulillah mungkin rasa empatinya sudah terbangun juga ke kami ya. Iya. Mereka sudah tidak merasa sungkan atau ragu. Oh saya tahu di tempat itu. Ya, ada kasus misalkan kemarin Kak ya di Matimurung, turis beli aqua botol harganya 20.000. Gimana rasanya ya? Itu dia. Iya, jadi padahal di situ kan tempat destinasi wisata itu kan sering didatangi akademisi untuk sebagai KKN apalah. Tapi itulah karena teman-teman dalam pariwisata itu kan ada perencanaan, pengembangan dan berkelanjutan. Iya. Biasanya teman-teman itu atau saya lihat di tempat wisata hanya pada saat hanya bertahan di tahap pengembangan. Setelah itu nothing, nihil. Dan makanya saya selalu fokus, kalau mau kembangkan sesuatu fokus pada satu tempat, karena tidak gampang itu Kak. Mau kembangkan desa-desa wisata yang begitu banyak karena rasa empati itu dibangun itu bukan hanya waktu dalam 1 atau 2 hari, tetapi butuh itu waktu yang lama. Bisa bertahun-tahun ya. Dan waktu yang lama yang sudah dibangun jangan sampai hilang sebegitu cepatnya ya. Karena itu tadi ada beberapa hal yang terjadi di tempat wisata yang membuat orang hilang kepercayaan dan empatinya. Kayak itu tadi mungkin karena ada oknum ya menjual air minum yang botol mahal, 20.000 ya. Atau Akhirnya, uang masuk tempat itu harganya beda lokal dengan turis. Nah itu dia. Padahal kalau dipikir kita tidak bisa selalu berpikir bahwa uangnya banyak atau datang hanya sekali, kita kasih naik memang ya, orang Makassar bilang ya. Iya. Jadi jangan melihat bahwa dia dari turis dari luar negeri. Iya. Nah sama halnya kalau kita mungkin berkunjung ke negara orang lain, kita dianggap sebagai pendatang orang luar negeri. Coba Anda yang ke luar negeri ya. Tapi bagaimana perasaannya ketika misalkan kamu dikasih harga mahal. Iya. Iya. Jadi dari situlah sebenarnya yang disebut dengan berkelanjutan adalah dari empati itu sebenarnya ada nilai aset bisnisnya itu. Kita membangun nilai aset bisnis sebenarnya kayak. Itu tadi yang dikatakan Kak Dir ya. Artinya mau dia mancanegara, lokal ataupun domestik. Pokoknya harus semuanya diperlakukan dengan sama perlakuannya ya. Rasa empati itu sama. Iya. Baik. Kak Dir mungkin ada sedikit kesimpulan dari obrolan kita ini supaya menjadi bahan bagi pengelola ataupun yang ingin memulai usaha dalam bidang pariwisata ini Kak Dir. Ada mungkin yang ingin disampaikan, silakan. Baik, mungkin saya mau menutup dengan quote Kak ya. Iya. Oke. Buat ini 3 pilar travel, restoran, hotel, restoran dalam 3 pariwisata. Tak ada segala sesuatu yang sempurna, tapi dengan rasa empati setiap pengalaman bisa menjadi bermakna.
Jadi mungkin dari Kak Ruslan dan teman-teman RRI yang sudah pernah ke Eropa lah, Iya, singgah betul. ya, atau sudah pernah melihat temani saya, mungkin ada kekurangan, tapi yang kami harap bangun itu adalah rasa empati ya. Iya. Dan itulah mungkin dari pengalaman kami, Kak, rasa empati itu yang paling penting untuk dalam dunia 3 pilar pariwisata. Ya. Dan selama ini mungkin juga banyak orang hanya sekedar menulis, menyiapkan kotak saran atau apa, meninggalkan bentuk. Aduh, itu banyak, yang Kak. sudah banyak ya. Itu banyak sekali. Tapi itu kayaknya tidak terlalu banyak membawa perubahan ya. Yang lebih efektif sebenarnya yang kayak dilakukan tadi, Kadir ya. Oh, iya, Artinya langsung bagus. berbaur dengan Iya. orang-orang yang sedang menikmati. Banyak juga itu Iya. contoh, Kak, orang taruh kotak saran. Iya. Tapi ini juga mau jadi saran saya terakhir adalah secanggih apapun teknologi sekarang juga, tetapi empati itu tidak bisa dibangun lewat teknologi. Iya. Harus dibangun sesama antar manusia. Betul. Iya. Jadi ada semacam memang ini kok komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung. Iya. Itu harus dibangun langsung. Betul. Iya. Secanggih-canggihnya sekarang apa namanya artificial intelligence itu tidak mampu menggantikan. Tidak mampu, Kak. Buatan manusia itu. Buatan manusia. Iya. Itu dia. Itulah yang tidak bisa dimiliki oleh teknologi, rasa empati. Iya. Baik. Terima kasih Kadir. Iya, Kak, Motivasinya makasih. luar Iya. biasa. Sudah hadir di Pro 4 berbagi apa ya namanya? Istilahnya pengalaman ya dalam hal mengelola 3 pilar tiga pilar itu tadi. pariwisata. Iya. Iya, baik. Terima kasih Dir atas Terima kasih, waktunya. Kak. Semoga Iya. ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga di lain waktu juga masih tetap bisa hadir di Pro 4 untuk senantiasa tidak berhenti-hentinya untuk memberikan pengetahuan kepada pendengar kita mengenai pariwisata itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin memiliki pas